Puji Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman-Nya, bersekutu bersama, bernyanyi bersama, dan kita dikuatkan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beri salam kanan kiri kita, salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat bertemu kembali dan beribadah kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini merupakan hari kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kita karena kasih setia Tuhan luar biasa bagi kita semua. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
meyakini kata-kata pujian ini. Dia Tuhan yang berjanji dan sanggup menggenapi setiap janjinya buat kita semuanya. Ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu aja buat setiap kami di tempat ini, umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, membawa hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami, karena Engkau Tuhan yang terlalu baik buat setiap kami. Kami meyakini setiap janji-Mu berlaku bagi kami, yang dengan setia, yang dengan penuh kepercayaan Engkau akan menggenapinya. Dan pagi ini kami percaya di tempat ini Engkau menggenapi bagi kami semua Tuhan. Yang sakit Tuhan akan menyatakan kuasa kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan akan memberikan kelegaan, sehingga sungguh-sungguh kami Engkau kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang ajaib, dari sekarang seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau meninggikan Engkau lebih dalam lagi dengan pujian kami. Hadirlah di sini dan melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Seberapa kita yang hadir, kita akan tetap memuji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Amin. Ya, kita puji Tuhan bersama-sama. Dia
Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik boleh angkat tangannya. Haleluya, katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Dia sanggup menyatakan pertolongannya buat kita semuanya. Mari terus memuji Tuhan, bersyukurlah, haleluya. Sama-sama saya ya, katakan anak-anak. Buat kita semuanya, mari terus menaruh iman percaya kita kepadanya. Tadi pagi sudah dilakukan pelantikan majelis. Kepada para majelis yang baru saya mengucapkan selamat melayani Tuhan di gereja kita. Tuhan memberkati. Biarlah bukan hanya para majelis saja yang rindu untuk melayani Tuhan. Kita semua selagi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidup.
Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau melawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami ingin keluarga kami terus dibentuk oleh firman-Mu. Keluarga kami menjadi keluarga yang solid, yang kuat, keluarga yang penuh dengan pengharapan, dengan mata iman yang tertuju kepada Kristus. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, biarlah Engkau memakainya dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati kami semua dan buatlah kebangunan rohani, lawatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bulan ini tema umumnya adalah keluarga Kristen yang berpengharapan, ya. Pengharapannya tertuju kepada Allah, tertuju kepada Kristus dalam kuasa pimpinan Roh Kudus. Namun judul khotbah pada ibadah yang pertama dan kedua ini adalah diberi judul A Forgotten Garden, sebuah taman yang terlupakan. Sebuah taman yang terlupakan. Taman apakah itu? Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-25. Kejadian pasal 2 ayat 8. Mulai, Tuhan Allah membuat taman di Eden di timur. Di sanalah Ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison. Sungai ini mengelilingi seluruh tanah Hawila, di mana ada emas. Emas dari negeri itu bagus. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Sungai kedua bernama Gihon yang mengelilingi seluruh tanah Kus. Sungai ketiga bernama Tigris yang mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia.
tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa artinya Eden? Taman Eden. Eden itu artinya yang pertama adalah kenikmatan. Yang kedua artinya adalah kesenangan. Dan yang ketiga artinya sukacita. Jadi ini sebuah taman yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan menginginkan orang-orang yang tinggal di taman itu atau manusia yang tinggal di taman itu mengalami kenikmatan, mengalami kesenangan dan sukacita. Maka di Taman Eden itu ditempatkannya lah Adam dan Hawa, sebuah keluarga yang pertama kali diciptakan di bumi ini. Ditaruh, kamu nikmati ya taman itu. Kamu bersukacita di sana ya. Kamu senang-senang di taman itu. Buat hidupmu bahagia. Buatlah keluarga yang indah. Itulah Taman Eden. Tapi anak-anak sekolah minggu bertanya, apakah Taman Eden itu sungguh-sungguh ada? Anak-anak kita, remaja-remaja, suka nonton film The Chronicle of Narnia. Ya, tentang sebuah novel karya C.S. Lewis. Ada sebuah negara namanya negara Aslan. Lalu orang yang mau masuk ke negara itu, laut membual, lalu bisa masuk ke sana. Kalau bisa masuk ke negara Aslan di dalam cerita C.S. Lewis itu, wah itu tempat yang bahagia, tempat yang damai, yang tenang. Tapi novel itu adalah fantasi. Penulis berimajinasi tentang tempat di mana kita betul-betul bisa mendapat kebahagiaan. Tapi kalau Eden itu fantasi atau tidak? Itu cerita mitos atau fakta? Atau jangan-jangan cerita-cerita pengantar tidur bagi keluarga-keluarga Ibrani pada waktu itu. Karena memang kitab Kejadian itu ditulis bukan pada waktu betul-betul penciptaan terjadi. Kitab Kejadian itu ditulis ketika umat Israel sedang keluar dari Mesir. Lalu mereka membayangkan satu tempat yang indah. Tidak, ini Taman Eden itu adalah tempat yang mempunyai data-data yang jelas secara lokasi. Ada tempat-tempat yang pasti yang disebut. Orang-orang zaman dulu menyebut tempat itu, wilayah yang besar itu wilayah Mesopotamia. Karena ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Dan sungai itu sungai yang besar sekali yang melintasi beberapa wilayah. Dan sekarang ini wilayah itu disebut sebagai wilayah yang disebut wilayah Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada negara-negara seperti Irak, Iran, Israel, Yordania,
Palestina, Suriah, Turki, Lebanon, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Yaman. Ya, saya belum pernah pergi ke negara-negara ini. Di negara namanya negara Asia Barat. Tapi kalau Asia Tenggara, saya beberapa mengunjungi tempat negara-negara di Asia Tenggara. Kalau Taman Eden ini letaknya itu ada di timur Asyur. Timur Asyur kalau peta modern itu ada di kota Irak Utara. Wah, kalau mendengar kota atau negara Irak ya kita ingatnya apa? Saddam Hussein, ya. Saddam Hussein yang pernah digulingkan oleh negara-negara sekutu karena dianggap berbahaya karena mempunyai instalasi-instalasi nuklir di negaranya dan mendukung kelompok-kelompok teroris yang berbahaya untuk negara-negara yang lain. Tapi Taman Eden itu adanya di kota Irak Utara menurut peta zaman modern. Jadi ini data-datanya valid di dalam kitab Kejadian ini. Taman Eden itu adalah taman yang ideal. Karena sebelumnya di ayat-ayat sebelum ayat 8 ini dikatakan di bumi belum ada semak, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada binatang. Dibasahi dari uap yang keluar dari dasar bumi lalu membasahi tanah itu. Tapi belum ada tumbuh-tumbuhan, baru kemudian Tuhan Allah menciptakan, membuat sebuah taman. Taman ini taman yang ideal sekali. Taman yang merupakan representasi tentang keindahan bumi selanjutnya. Karena setelah taman ini dibuat, kemudian semuanya menjadi hijau, binatang begitu banyak, dan ada tempat-tempat air mengalir. Dan Taman Eden ini adalah prototipe, ini adalah sebuah blueprint, tempat di bumi yang nyaman untuk ditempati oleh manusia. Bukan saja oleh manusia, tetapi tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ada di sana, dan ada sungai, air yang keluar dari Taman Eden. Tuhan itu sangat kreatif sekali ya. Air yang keluar dari Taman Eden itu menjadi 4 aliran sungai yang besar sekali. Dan sungai itu yang kemudian memberikan kehidupan, kesegaran bagi bumi, menjadi sebuah tanda yang baru bahwa bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu baik dan amat baik. Bumi yang diciptakan Tuhan itu good and very good. Lalu kita bertanya, kalau begitu kisah mengenai Taman Eden ini mau mengajari apa tentang kita? Mau memberitahukan makna yang apa tentang kehidupan keluarga? Pertama, Taman Eden ini mau mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang indah di bumi. Dan di bumi itu, di taman itu, Tuhan menaruh sebuah keluarga. Tuhan menciptakan Taman Eden, membuat bumi yang indah ini untuk ditempati oleh keluarga-keluarga. Maka ada pujian lagu paduan suara yang sangat bagus sekali. Setiap kali saya mendengar lagu ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Syairnya seperti ini kalau dinyanyikan.
Atas bumi yang indah, atas langit yang tinggi, atas kasih yang mesra, sepanjang umur tiap hari, sepanjang umur tiap hari. Tuhan kami ucapkan, syukur tak terlukiskan. Paduan suara gereja kita pernah menyanyi syair lagu ini di masa-masa yang lalu. Jadi kehidupan di Taman Eden ini adalah kehidupan yang penuh kasih, kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Dan Allah ingin supaya keluarga Adam dan Hawa menikmatinya. Manusia harus ingat mengenai Taman Eden ini. Don't forget the garden. Jangan lupakan taman itu. Kalau kita pergi ke suatu kota yang baik, ke suatu negara yang baik, kita cerita mengenai, wih, di sebuah negara, di sebuah kota di Amerika ada taman yang bagus sekali. Ya, saya pernah pergi ke India, pernah pergi ke Hong Kong, saya selalu lihat taman-tamannya. Wah, tamannya luar biasa sekali. Tapi di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, tamannya bagus-bagus sekali. Tamannya indah-indah sekali. Kita terkesan dengan taman-taman yang indah ini. Tetapi kita tidak boleh melupakan taman yang diciptakan Tuhan mula-mula, yaitu Taman Eden. Taman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin memberikan kehidupan yang tenang, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang senang, yang damai, yang bahagia, hati, pikiran yang tenang. Kehidupan ini yang dirancang oleh Allah untuk keluarga-keluarga kita. Biarlah spirit daripada Taman Eden ini ada di dalam keluarga-keluarga kita. Ruh dari Taman Eden itu ada di dalam hidup kita, ya. Sayang sekali, ya. Sayang sekali kita mendengar banyak sekali berita tentang keluarga-keluarga yang mulai goyah, mulai goncang, ya. Ketidaksetiaan muncul. Tidak saling percaya muncul. Bahkan di Timur Tengah ini kalau kita melihat sejarahnya, negara-negara itu konflik. Peperangan terjadi di mana-mana. Dan mengerikan kalau kita mendengar kata Timur Tengah. Wah, Indonesia jauh lebih damai, lebih aman, lebih baik. Baru ini di surat kabar ada seorang perempuan atlet taekwondo. Dia atlet disable, ada lomba para olimpik namanya di Prancis juga. Lalu ini waktu masih remaja sudah belajar taekwondo. Sayang sekali negaranya adalah Afghanistan. Lalu dia nulis Facebook kemana-mana, IG, Twitter, tolong selamatkan saya. Bawa keluarga saya keluar dari negara ini. Keluarga saya pengen hidup tenang, nyaman, karena perempuan-perempuan di negara Afghanistan tidak dihargai sama sekali. Dan akhirnya
ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari Amerika ke Taliban, lalu ada keluarga-keluarga yang pengen masuk, lalu ikut menjadi pengungsi, tersebar di negara-negara Eropa. Ini gadis ini kemudian menjadi juara, mendapat medali emas, lalu berkata, wah, syukur bisa lepas dari negara itu. Padahal Taman Eden itu dibentuk, dibuat Tuhan di negara itu, di Irak Utara dan di daerah sekitarnya. Banyak keluarga-keluarga yang takut, cemas, khawatir, tidak tahu lagi masa depannya bagaimana. Tuhan merancang keluarga kita supaya keluarga kita itu memiliki kenikmatan. Apa artinya hidup ini kalau kita tidak nikmati bersama dengan istri dan anak-anak kita, bersama saudara-saudara kita sekandung, dengan anggota-anggota keluarga. Tapi kalau kita bisa menikmati hidup kita berkeluarga, biarpun hasilnya tidak begitu banyak bulan ini, tetapi ketika ucapan syukur dinaikkan, puji Tuhan. Biarpun ada problem-problem kehidupan, sakit dari anggota keluarga kita tertentu, tapi kita masih bisa berkata, puji Tuhan. Tuhan memberikan kenikmatan di dalam keluarga. Dan itu yang dirancang oleh Tuhan ketika pertama kali menaruh sebuah keluarga di Taman Eden. Tuhan menciptakan Taman Eden. Kita juga diminta untuk membuat Taman Eden di dalam hidup kita. Ciptakan Taman Eden itu di keluarga kita. Bagaimana relasi antara suami istri berkomunikasi dengan baik, antara anak-anak dengan orang tua. Bagaimana di tempat pekerjaan kita, jangan kita menjadi pribadi yang menyebarkan toksik, menyebarkan racun, tidak membangun yang lain, tapi menjadi batu sandungan. Jangan menjadi toksik di mana saja kita berada. Tetapi kita diminta untuk menciptakan Taman Eden yang kecil. Sama seperti dikisahkan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ini, di Taman Eden itu ada aliran air, ada gemericik air, itu melambangkan kesegaran. Ada pohon-pohon melambangkan mengenai keteduhan. Ada batu krisopras, ada emas, itu melambangkan kemuliaan hidup. Keluarga kita harus memiliki kemuliaan. Keluarga kita harus punya nama yang baik. Keluarga kita harus punya reputasi yang baik di mana saja. Keluarga kita dikenal sebagai keluarga yang baik, keluarga yang menjadi berkat. Ada pohon damar yang mempunyai fungsi yang baik sekali, baik untuk obat-obatan maupun untuk kehidupan rumah tangga. Dan itu yang Tuhan ingin munculkan melalui simbol-simbol ini. Buatlah Taman Eden. Buatlah kebahagiaan, mintalah Roh Kudus memimpin. Firman Tuhan membentuk keluarga kita supaya ada aliran-aliran kehidupan yang muncul. Ada kemuliaan yang dinyatakan, ada kesegaran. Jadi ketika kita keluar dari rumah, begitu capeknya kerja, begitu banyak aktivitas-aktivitas skala. Mana tempat yang paling indah? Yang paling indah bukan di hotel. Orang nginap di hotel bintang 5, 1-2 hari dia senang, fasilitasnya bagus. Tetapi lama-lama bosen. Tempat yang paling indah itu apa? Keluarga. Setelah kita capek,
bekerja. Setelah kita traveling kemana-mana di negara-negara tertentu, karena ada dagang di sana, bisnis di sana. Setelah kita punya relasi-relasi, sekarang coming home. Karena kita tidak saja sekedar mempunyai house, tetapi kita mempunyai home. Kalau kita mempunyai house, itu hanyalah bangunan saja. Tapi kita punya home. Home sweet home, yang mana bisa memberikan batin yang tenang. Anak-anak kita yang sekolah, mungkin karena ada sikap-sikap yang tidak adil kepada dia, entah mengalami bullying atau mengalami hal-hal yang kegagalan di dalam nilai-nilai tertentu. Karena ternyata memang sulit sekali pulang ke rumah, yang menyatakan apa isi hatinya. Dan dia merasa senang sekali karena orang tuanya menerima dan memberi kekuatan kepadanya untuk tetap berani menghadapi kehidupan. Itulah yang Tuhan inginkan. Taman Eden, kita harus menciptakan Taman Eden ini di tempat pekerjaan kita, di masyarakat di mana kita berada. Kepada bawahan kita, kepada pimpinan kita, kepada rekan-rekan sekerja kita, kepada anggota-anggota keluarga kita. Ciptakan, terimalah roh dari Taman Eden, karena Tuhan menghendaki seperti itu. Sukacita, kenikmatan, kesenangan. Yang kedua, Taman Eden mengajarkan kepada kita tentang kehadiran Allah. Kita bertanya, where is God? Is God far from our life? Apakah Tuhan jauh dari hidup kita? Tidak. Tuhan ingin supaya Dia dekat dengan keluarga. Tuhan ingin menyertai keluarga kita. Tuhan tidak ingin melihat keluarga dari jauh saja. Tapi Tuhan mau hadir di keluarga kita. Sama seperti keluarga yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Di Taman Eden itu Dia hadir. Dia berjalan-jalan di taman itu. Lalu berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Bercakap-cakap. Adam dan Hawa menyampaikan apa yang dikehendakinya. Allah memberikan tugas-tugasnya. Beri nama-nama binatang-binatang. Rawatlah taman ini. Rawatlah lingkungan yang ada. Jaga alam ini. Jangan bawa rusak alam ini. Lindungi alam ini. Orang-orang harus punya pertobatan juga. Namanya pertobatan yang disebut pertobatan ekologi. Orang membuang sampah sembarangan, memenuhi sungai, padahal Tuhan menciptakan sungai. Orang mengeksploitasi alam. Pohon-pohon ditebangi, gajah-gajah di Lampung masuk ke perumahan, menyerang perumahan. Kera-kera karena ditebangi pohonnya, masuk ke hutan, ke ladang-ladang jagung, kacang. Dan itu mereka kehilangan daripada fungsi hutan mula-mula. Orang tebang hutan seenaknya sendiri. Prinsipnya bukan take what you need, ambil yang kamu butuhkan. Tapi jangan take what you want. Kalau take what you want itu namanya serakah. Serakah, greedy. Orang kalau serakah, dia tidak akan puas-puas di dalam hidupnya. Dia eksploitasi alam. Dia ambil semua yang dari alam. Karena prinsipnya adalah take what you want.
Kalau take what you need, ambil yang kamu butuhkan, boleh tebang pohon. Boleh kelola tambang. Tetapi bagaimana kemudian memperbaiki lagi? Bagaimana membuang sampah dengan baik? Memilah-milah ini sampah yang plastik, sampah yang basah. Bagaimana mengatur ini? Cintai alam. Kalau orang pergi ke Jakarta, saya menasihati anak saya yang tinggal di Jakarta, kamu masih betah atau di Jakarta? Di Jakarta itu tingkat polusinya itu begitu sangat kental sekali. Tingkat polusinya. Kalau kita naik pesawat, mau landing ya di Halim atau di Bandara Soekarno-Hatta dari luar negeri, itu langit Jakarta itu ya, itu penuh dengan kabut, hitam, gelap. Karena apa? Karena polusi yang dibuat. Karena keserakahan muncul di mana-mana. Padahal Tuhan menciptakan Taman Eden. Kamu ini berkomunikasi tidak saja kepada sesama manusia, tetapi kepada tumbuh-tumbuhan juga. Kepada binatang-binatang yang ada. Saya punya tetangga, waktu saya tinggal di perumahan di Semarang, seorang tante sudah umurnya sudah 60 tahun. Karena saya ketua RT, saya sering mengunjungi rumah-rumah daripada wilayah RT itu. Saya tanya, tante, pohonnya bagus-bagus ya tante? Dia cerita kepada saya, iya Pak Minggus mau tahu mengapa pohon tanaman saya bagus-bagus. Waktu saya sirami itu tanaman, saya bilang kepada tanaman-tanaman itu, bertumbuhlah ya yang baik. Biarlah bunga-bungamu mekar dan berkembanglah dengan baik. Tante itu sirami. Dan saya melihat betul-betul bahwa tanaman daripada tante ini betul-betul bagus. Ya. Itu salah satu komunikasi dengan alam. Kita tidak boleh take what you want. Take what you want itu serakah, tamak, loba. Tapi kita harus berkata, Tuhan, Engkau hadir juga di alam ini. Melalui alam ini saya melihat jejak-jejak karyamu. Teatron Gloria Dei. Alam ini adalah teater kemuliaan daripada Allah. Allah menyatakan kemuliaannya, Allah hadir. Allah tidak saja hadir di alam ini, tetapi Allah mau hadir di keluarga-keluarga kita. Berkomunikasi dengannya. Hidup di dalam doa. Bercakap-cakap dengan Dia. Mendengarkan firman-Nya, dituntun oleh Roh Kudus. Kehadiran Tuhan tidak saja di gereja, tetapi kehadiran Tuhan di dalam hari-hari yang kita jalani. Dalam keadaan apapun juga. Jangan dipikir ketika engkau sedang berduka cita Tuhan tidak hadir. Jangan dipikir ketika pergumulan hidupmu begitu berat Tuhan tidak hadir. Tuhan janji seperti di Taman Eden itu Dia hadir. Dia bersama dengan keluarga. Dia menyertai keluarga. Dia tahu tangis air mata keluarga. Dia tahu duka cita yang dialami oleh keluarga. Dan Dia hadir supaya keluarga-keluarga tetap memiliki kekuatan bersama dengan Dia. Yang ketiga, apa yang dipelajari dari Taman Eden itu? Yang dipelajari dari Taman Eden itu adalah Taman Eden itu tempat pertama kalinya laki-laki dan perempuan bertemu. Mengapa kita tidak setuju dengan LGBT? Karena Tuhan tidak merancang LGBT sejak awal ciptaan. Di barat sana LGBT, perempuan-perempuan mau menikah, berkati. Laki dengan laki-laki,
mau menikah, berkati. Itu melanggar daripada prinsip Taman Eden ini. Taman Eden ini Tuhan menaruh laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa bertemu, cinta mulai bersemi. Adam dan Hawa diciptakan sama-sama bertumbuh pada waktu itu. Bertumbuh menjadi dewasa. Hubungannya harus bertumbuh. Di Taman Eden itu harus bertumbuh. Kalau kita memiliki sebuah keluarga, hubungan antara suami dan istri harus bertumbuh. Komunikasi tadinya 7 harus makin 8, 9, semakin baik. Ya. Relasi dengan anak harus semakin mendalam, bertumbuh. Kan kita harus mengevaluasi diri kita sendiri. Ini hubungan saya dengan anak-anak ini baik atau enggak ya? Komunikasinya bisa jalan dengan melalui, kalau di luar kota melalui medsos atau melalui apa. Adam dan Hawa diciptakan sudah sama-sama dewasa. Tapi mereka belum sempurna. Mereka masih harus bertumbuh sebagai suami istri. Kapan selesainya suami istri bertumbuh? Dalam komunikasi kita masih bisa membuat kesalahan. Tapi ketika kita bertumbuh kita berkata, minta maaf ya. Lalu pengampunan diberikan. Lalu bertumbuh lagi, berjalan lagi. Bersama dengan Tuhan. Taman Eden itu tempat bermain. Mereka berekreasi bersama. Mereka punya kualitas waktu bersama-sama. Mereka humor bersama, bercanda, berdoa bersama. Bekerja bersama-sama mengelola taman ini, memberi nama binatang-binatang. Dan sama-sama maju. Karena perempuan itu ditulis sebagai sepadan. Dalam bahasa Ibrani ditulis Asher. Itu dipakai juga untuk Allah. Allah sebagai penolong yang sepadan. Penolong untuk Israel. Jadi laki-laki, perempuan sama-sama maju. Suami, istri sama-sama maju. Kalau yang satu bisnis ini, yang satu bisnis ini maju bersama-sama. Kalau yang satu bisnis ini, yang satu ibu rumah tangga maju bersama-sama. Semua pekerjaan yang dilakukan suami istri mesti dijiwai oleh semangat daripada Taman Eden ini. Dan betapa indahnya keluarga seperti yang diciptakan oleh Tuhan mula-mula di bumi ini. Maka Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Pada waktu pertama kali diciptakan mereka telanjang. Mereka tidak merasa malu. Secara literal mereka suami istri mereka telanjang. Tidak merasa malu. Tapi secara rohani itu berbicara mengenai saling menyatu, ya, saling terbuka satu sama lain, saling mempercayai. Ya kalau saya di dalam pre-marriage counseling saya tanya, kalian besok mengatur keuangannya bagaimana? Transparan atau tidak? Terbuka atau tidak? Ada yang berkata, wah ini uang saya kan sudah bekerja, ya dia enggak boleh tahu dong. Dia juga seperti itu, enggak boleh tahu. Ini tidak saling mempercayai, tidak transparan. Jadi money is power katanya. Orang yang pegang duit, dia punya kuasa. Kalau yang satu pasangan pegang duit, pasti yang lain tidak akan diberi wewenang. Dan saya melihat
sebuah keluarga, tidak di sini, di pelayanan saya yang sebelumnya. Semua uang dipegang oleh salah satu pasangannya. Kalau dia pengen punya hobi, dia keluarkan uang seenaknya. Tapi kalau pasangannya pengen sesuatu, pelit sekali memberi. Padahal mesti murah hati, suami istri itu harus saling murah hati satu sama lain. Orang tua harus murah hati juga kepada anak-anak. Karena mereka diciptakan di Taman Eden itu. Di taman di mana supaya ada kenikmatan, ada kesenangan bersama, ada berkat, ada ucapan syukur, ada saling mempercayai, saling melengkapi satu sama lain. Maka kita berdoa supaya keluarga-keluarga kita di gereja Isa Masih Jemaat Kudus ini menjadi keluarga-keluarga yang memancarkan spirit Taman Eden. Tuhan menghendaki itu, Tuhan mau menyertai, Tuhan mau memberkati, Tuhan mau supaya kita menciptakan Taman Eden yang kecil di dalam hidup kita. Maka don't forget the garden, jangan lupa Taman Eden. Pasal 2 ini ditulis sebelum pasal 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Waktu manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Lalu di pintu masuk Taman Eden itu ada kerup-kerup, malaikat-malaikat, makhluk-makhluk spiritual yang membawa pedang bernyala-nyala. Jadi taman itu belum ada yang memasuki lagi. Tidak ada satupun yang memasuki taman itu. Tapi taman itu akan dibuka nanti. Kok tahu akan dibuka? Ditulis di dalam kitab Wahyu bahwa Tuhan akan membuat satu Yerusalem yang baru. Di mana ada tumbuh-tumbuhan, ada daun-daunnya menyembuhkan sakit dari bangsa-bangsa. Dan disitulah Taman Eden itu dibuka kembali. Sekarang bagi kita yang ada di dalam dunia ini, kita harus berjuang sungguh-sungguh. Tuhan berkati saya supaya keluarga saya memiliki spirit Taman Eden. Tuhan berkati saya mau menikmati hidup berkeluarga, saya mau senang. Saya mau keluarga saya diberkati. Saya mau keluarga saya punya pengharapan. Seperti engkau menciptakan keluarga mula-mula di Taman Eden di bumi ini. Taman Eden akan dibuka kembali, tetapi yang boleh masuk adalah keluarga-keluarga yang terima anugerah dari Allah. Yang terus-menerus mau sungguh-sungguh dipimpin oleh firman dan Roh Kudus untuk menjadi keluarga yang sungguh-sungguh kehadiran Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberkati kita semua dan biarlah keluarga kita menjadi keluarga Kristen yang berpengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Rudi akan berdoa maju ke depan. Tuhan, kami ucap syukur buat pemberitaan firman-Mu pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biar seperti pemberitaan firman-Mu, kami ini adalah keluarga-keluarga yang hidup dan diciptakan di Taman Eden. Biar Tuhan berkati kami, berkati setiap keluarga yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Dan kami percaya bila ada 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau akan hadir di dalamnya. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Apakah ada yang belum mendapat roti dan anggur? Di depan ada 2, tolong.
bawa majelis. Apakah di atas ada yang belum menerima roti dan anggur? Iya, semuanya sudah menerima ya. Dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa manusia. Saya undang majelis rohaniwan untuk maju ke depan, baik majelis yang baru dilantik maupun majelis yang lama boleh maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, 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 teramat mulia. Mari kita mengangkat roti ke atas dengan tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Tuhan? Tubuh yang menderita, tubuh yang tercabik-cabik. Dia yang mau mati supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya kita diampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita, supaya kita tidak beroleh hukuman yang kekal, supaya kita diselamatkan oleh Dia melalui kematian dan kebangkitannya. Inilah tubuh Tuhan, tubuh yang menyelamatkan. Mari kita pecah-pecahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan. Kalau ada di antara kita yang mengalami sakit, penyakit di tubuhnya, maka tempelkan bagian tubuhmu yang sakit dengan tangan kirimu. Kita percaya bahwa darah Kristus
bukan saja obat untuk kekekalan jiwa, bukan saja keselamatan di akhir zaman, tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan mujizat Tuhan masih terjadi. Kita mengimani itu. Maka dengan mata yang tertuju kepada Kristus yang telah mati dan bangkit, kita memohon pemulihan. Kita memohon supaya keluarga kita dikuatkan kembali, disegarkan. Kita disembuhkan dari segala macam penyakit. Tuhan memulihkan kita. Dan lihatlah anak domba Allah yang tersembelih, yang menghapus dosa-dosa dunia. Dengan iman dan percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Engkau ya Tuhan, kami tinggikan Engkau, walau bersembah. Tuhan Kau besar. Haleluya. Haleluya. Kami memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, sembahlah Dia, ucapkanlah syukur, bermasmurlah bagi Dia. Nyatakanlah bahwa Tuhan itu baik, Tuhan baik atas hidup kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah raya di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan. Oke, jangan malu-malu. Silakan bangkit berdiri. Ada satu di belakang, di balkon. Silakan bangkit berdiri. Untuk kami kenal, Bapak Ibu Majelis akan melayani saudara. Di depan ada dua, baru pertama kali hadir atau saya baru ketemu? Ada lagi yang lain? Oke, selanjutnya kita bersyukur pada hari ini telah dilangsungkan pelantikan majelis baru masa bakti atau periode 2024-2028. Untuk sekilas mohon bantuan multimedia untuk menayangkan beberapa komposisi kemajelisan ini. Ya, silakan. Yang pertama saya bantu baca. Ketua Majelis dijabat oleh Bapak Gembala, Bapak Minggus, kemudian Sekretaris 1 Bapak Agus, Sekretaris 2 Bapak Ibu Natalia, Bendara 1 Pak Lukas Karwoto, Bendara 2 Ibu Keti, Bendara 3 Bapak Stephen. Terus kemudian ada majelis bidang 1 membidangi kesaksian dan penginjilan, ada Pak Agus, Pak Daniel Primajaya, Pak Lukas Karwoto. Terus bidang 2 yaitu bidang ibadah, di sana ada Bapak Daniel Primajaya, Ibu Agnes, Saudara Budi, dan Pak Stephen. Lanjut, ketiga, majelis bidang 3, membidangi pembinaan anggota jemaat yang terdiri dari beberapa seksi yang ada, di antaranya ada Ibu Natalia, Saudara Budi, dan Pak Heri Setiawan. Selanjutnya, majelis bidang 4 membidangi 2 bidang, pendidikan atau beasiswa dan diakonia. Di sana ada Ibu Keti dan Ibu Agnes membidangi pendidikan beasiswa, diakonia. Di sana ada Ibu Hanawati dan Bapak Unarjo. Dan yang selanjutnya untuk majelis bidang 5 menangani multimedia dan sound system ada Pak Diki dan Pak Heri. Dan yang terakhir majelis bidang 6 membidangi sarana prasarana dan pembangunan ada Bapak Unarjo, Ibu Hana, dan Bapak Diki. Ya, sekilas itu yang bisa kita ketahui. Kita dukung dalam doa untuk rekan-rekan kita ini menjadi bagian dari jajaran anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Oke, selanjutnya dukung dalam doa untuk ibadah raya besok Minggu. Firman Tuhan dalam ibadah raya 1 akan dilayani oleh Bapak Yosua Kim dari STT Abdiel. Dan untuk ibadah yang kedua kita bersyukur mendapat kunjungan dari anggota Paduan Suara Mazmur Bakti Gema Efrata dari GIA Pringgading. Sempatkan hadir dalam ibadah raya 1 maupun 2 ini untuk menerima berkat dari
pelayanan dari saudara-saudara kita dan hamba Tuhan yang ada. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengendaki untuk mengikuti baptisan air, segera mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang ada seperti yang ada di media cetak maupun digital di Warta Jemaat. Di bulan September ini akan diadakan doa puasa. 2 kali pertemuan setiap hari Kamis di minggu pertama dan kedua. Kita secara khusus akan berdoa dan berpuasa untuk kota tercinta. Kamis pertama diadakan tanggal 5 dan diadakan setiap jam 10 sampai jam 11 siang. Kemudian pertemuan yang kedua, Kamis yang kedua tanggal 12 September di jam yang sama, jam 10, jam 11. Sempatkan hadir kalau ada waktu untuk berdoa bersama-sama bagi kota tercinta ini. Kemudian dihimbau lagi bagi para pria, bapak-bapak yang akan mengikuti camp pria. Silahkan masih dibuka pendaftaran, apakah sudah ditutup? Dan bagi yang sudah mendaftar, segera memenuhi persyaratan administrasi yang sudah menjadi ketentuan. Akan dilaksanakan doa pernikahan antara Yusak Saburianto dan Lani Agustina pada hari Minggu 15 September jam 4 sore di Decision Premier Resort Jepara oleh Pendeta Elisa Samuel. Kemudian informasi selanjutnya, dukung dalam doa akan dilaksanakan pendewasaan TPI Delta Sari Waru Sidoarjo besok Senin tanggal 16 September jam 10 oleh MPH Sinode GIA. Itu saja yang dapat disampaikan, terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun dari tanggal 26 sampai hari ini. Atau di bulan Agustus kalau ada yang kelewatan belum sempat didoakan, silahkan saudara berdiri, kita akan doakan bersama. Yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri, Bapak Gembala akan mendoakan saudara. Ada? Yang berulang tahun di bulan Agustus, khususnya di tanggal 25 sampai hari ini. Tidak ada? Oke, tidak ada. Tidak ada, Pak. Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan, jadilah saksi Kristus. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang punya pengharapan yang kuat dan menjadi saksi Tuhan di mana saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menginginkan keluarga kami seperti keluarga yang mula-mula tinggal di Taman Eden. Dan kami membawa keluarga kami supaya dituntun oleh Roh Kudus dan oleh firman-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah yang kedua ini, di mana jemaat boleh membawa persembahan. Pertama-tama adalah hidup mereka sendiri yang dipersembahkan kepada Allah. Dan juga persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendukung pekerjaan Tuhan di GIA Kudus ini. Biarlah majelis yang mengelolanya boleh bertanggung jawab dan memakai keuangan ini untuk melebarkan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan, entah itu sakit, penyakit yang belum sembuh. Kuatkanlah iman mereka, hiburkanlah mereka. Dan juga para lansia yang karena tubuhnya semakin merosot, stamina-nya Tuhan, biarlah iman mereka boleh terjaga. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Berkati keluarga yang akan melakukan traveling, perjalanan
keluar kota maupun keluar negeri. Keluarga-keluarga muda yang merindukan mendapatkan momongan. Tuhan berkati, bukakanlah rahim daripada istri-istri yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Berkati anak-anak muda, berkati orang-orang yang berdagang, berusaha, bekerja di perusahaan, mempunyai usaha sendiri, mengembangkan bisnisnya. Tuhan sertai, berkati, buat mereka boleh berhasil dengan apa yang mereka pegang dan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberi damai kota ini, dan kami juga menjaga kota ini menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Berkati negara kami juga supaya pemerintah yang baru nanti menjadikan negara ini semakin baik. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia ini, supaya bangsa-bangsa di dunia ini juga boleh mencintai perdamaian. Jadikanlah kami pembawa damai di mana saja kami berada. Kami mohon supaya Roh Kudus menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama dengan bersuara, berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Tengadakanlah tanganmu, hadapkan ke atas sebagai simbol menerima berkat Tuhan. Sekarang, setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, dan Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia, Allah Bapa sumber damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih
Oce.